Ya, ketemu lagi di channel Didi Faza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Saat ini saya sudah berada di halaman rumah Bapak Asman Bainuri. Ya, beliau adalah seorang guru, pencipta lagu, budayawan, seniman, dan aktif dalam kegiatan kepramukaan. Namun demikian, meskipun beliau sibuk dengan berbagai macam kegiatannya, dan beliau ternyata masih sempat mengurus tanaman, dan beliau adalah seorang kolektor tanaman. Nah, untuk sahabat Didi Faza, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut. Ya, sembari kita lihat koleksi-koleksi tanaman beliau, kita kepoin beliau dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu sejak kapan mulai suka dan mengoleksi tanaman? Senang dengan tanaman, seluruh tanaman hias memang sejak kecil, sejak dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama memang senang, tapi hanya sebatas menanam kemudian tidak serius untuk mengkoleksi. Nah, setelah tamat kuliah kembali lagi suka tanaman, menanam berbagai tanaman. Kemudian pada tahun 2012 mulai jatuh cinta dengan namanya anggrek alam, khususnya Sumatera ya. Dan kita tinggal di Sumatera Selatan dan di sekitar Provinsi Bengkulu, mulai belusukan mencari tanaman-tanaman anggrek alam Sumatera sampai ke dalam hutan-hutan, mengambil simpel atau mengambil bagian-bagian tanaman tersebut untuk dibiakkan di rumah. Dan sampai sekarang sudah ada beberapa puluh spesies yang kita biakkan dan menjadi adaptif dan tumbuh di sekitar rumah kita. Begitu. Jadi untuk sekarang mulai fokus untuk pertama menyukai dan mengkoleksi anggrek alam khususnya Sumatera dan di daerah Indonesia yang lain. Kemudian jatuh hati juga dan suka juga dengan tanaman-tanaman lain seperti philodendron dan aroid yang lain, dan mulai mengumpul kembali jenis-jenis aroid, misalnya philodendron, epipremnum, kemudian aneka macam siri-siri hutan itu juga ditanam. Oke, berikut apa alasan mengoleksi tanaman? Menyukai tanaman hias itu karena keunikan dan karena memiliki kekhasan daripada masing-masing spesies yang kita punya. Seperti misalnya anggrek alam Indonesia ya, dari bentuk bunga yang kecil sampai bunga yang besar, kemudian dari yang mekar hanya setengah hari, 1 hari, sampai yang mekar berbulan-bulan. Jadi memiliki keunikan seperti itu untuk anggrek alam Indonesia. Dan di samping itu juga kita memiliki keunikan seperti tumbuh menjuntai. Jadi sangat disukai sekali, misalnya tumbuhnya dari atas, kemudian dia turun ke bawah, kemudian ada lagi yang bercabang-cabang seperti ini, jadi sangat menarik sekali dari bentuk daunnya, dari bentuk batangnya, kemudian dari keunikan daripada bentuk postur daripada tanaman-tanaman itu sendiri. Seperti philodendron, kita lihat keunikan daun dan urat-uratnya, kemudian nah ini kan Romani ini, kemudian ada Florida Ghost Gloriosum sangat unik sekali. Jadi satu philodendron aneka macam bentuk daun dan urat-uratnya sangat menarik perhatian dan semakin ingin dikoleksi dengan keunikan masing-masing spesies dari tanaman yang kita koleksi tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Merawat tanaman hias yang kita koleksi yang semakin lama semakin berbiak dan semakin banyak memang agak merepotkan. Tetapi kalau dilaksanakan dengan hati gembira dan senang hati, maka kecapean atau letih dalam merawat mereka ini akan tidak terasa. Apalagi mereka sudah memunculkan kecantikan dan keanggunan daripada masing-masing tanaman ini, membuat kita merasa lebih bahagia, kemudian stres hilang ya setelah bekerja full ya. Adapun tips untuk merawat tanaman ini, kita harus mengetahui karakter dan
tempat atau habitatnya yang disukainya yang bagaimana. Seperti philodendron. Philodendron sangat tidak menyukai full sun, ya, sehingga philodendron ini suasana yang agak teduh, dia agak dilindungi sehingga matahari masuk ke mereka ini hanya sekitar 50% saja, itu yang disukai dia. Beda halnya dengan yang kita miliki seperti dendrobium, anggrek ya, anggrek dendrobium yang sangat menyukai panas atau full sun. Jadi paparan sinar matahari 75-80% itu tidak bermasalah untuk anggrek dendrobium. Semakin banyak cahaya matahari, semakin rajin berbunga, semakin menyukai semakin banyak mengeluarkan keiki atau anak-anak di sekitarnya. Jadi tips untuk merawat tanaman ini yang pertama sekali harus disesuaikan dengan tempat tinggal atau habitat dia yang cocok atau yang sesuai. Kemudian karena mereka butuh makan, terutama kadar air, maka dia ini harus disiram, ya. Kalau musim hujan, no siram, ya, tidak perlu disiram. Tapi kalau misalnya kemarau sudah muncul, ya, sudah tiba, maka rutinitas penyiraman harus, ya, tidak boleh tidak, harus disiram, ya. Di samping itu pemupukan. Kalau saya anggrek yang sudah adaptif, yang sudah memang menempel, kemudian ajek atau dia sudah cocok dengan yang tempat tinggalnya, tidak perlu dipupuk, tidak masalah, ya, tinggal penyiraman rutin. Tapi kalau yang baru tumbuh kemudian dia butuh perkembangan, kemudian tidak berbunga-bunga, maka dia perlu diberikan pemupukan. Saya hanya memberikan pupuk di sini terutama untuk B1 Thailand. Kemudian pupuk yang lain juga